Kok cuma nanya ya, jangan tersinggung. Buya Hamka itu kan ayah angkatnya Pak Yusuf kan? Ya. Dia itu kan salah satu tokoh Muhammadiyah. Kok Babe jadi pengurus NU tuh gimana ceritanya? Kan dua organisasi yang berbeda nih. Betul. Sebenarnya Muhammadiyah juga tidak ada masalah dengan NU. Ya, Cuman ini kan mazhabnya aja yang beda, ya, aliran beda. Tetapi kan kita harus moderat. Dan saya juga teman-teman Muhammadiyah sahabat baik saya. Teman-teman dari FPI juga sahabat baik saya. Terus majelis dakwah juga itu teman saya. Jadi ada bahkan organisasi satu saya lupa, Wardah. Wardah itu kayak Kiai Haji Zaitun Rusmin, sahabat saya. NU juga sahabat saya. Cuman yang lain mungkin nggak kepengen saya ngurusin organisasinya. Cuman NU yang membuka pintu buat saya, ya rezeki anak soleh. Nggak ada beban tuh Be ya? Nggak ada beban. Ayah kan salah satu pendiri tokoh Muhammadiyah top lah Buya Hamka ya kan? Iya, tapi saya kan Islam saya moderat aja. Saya kan tidak ngerti soal mazhab, soal aliran, soal apa akidah, saya nggak mau campur. Saya yang penting saya ngertinya kasih orang kaum duafa dan anak yatim makan dan bikin tempat ibadah. Tempat ibadah, bahkan kalau nggak salah Rasulullah pernah bilang bahwa kita boleh bikinin tempat ibadah orang yang beragama lain. Misalnya gereja, kelenteng, kalau dia tidak mampu dan dia tidak ada dan dia meminta kepada kita, kita wajib bantu. Itu hebatnya Islam tuh. Luar biasa, rahmatan lil alamin. Jadi kalau orang menghalang-halangi tempat ibadah yang di luar Islam, berarti dia salah mentafsirkan ajaran Rasulullah menurut saya. Jadi ya ini rezeki anak soleh, Bung Elmi. Kalau jadi ketua NU nih ya. Bukan itu aja, gini-gini juga kita di pemerintahan juga lumayan. Oh, iya. Eselon 1 gue dengar. Eselon 1. Emang sekolahnya apa sih? Kuliahnya di SMA doang, tapi pernah kuliah. Kuliah pernah di Trisakti, Fakultas Kedokteran. Jayabaya di Jayabaya, Sospol, ya kan. Terus saya pernah di Amerika. Di Kanada ya? Di Kanada juga pernah. Vancouver, BC. Okay. Jadi semua saya sudah bisa. Cuman setahun 2 tahun saya nggak ada yang tamat kan? Nggak ada yang tamat. Nggak ada yang tamat. Kakak saya gelar 12. Iya. Jadi waktu ayah saya orang kan kepengen yang penting gelarnya gitu. Oh, bukan yang penting gelarnya, Bos. Manfaatnya yang penting, Bos. Gelar nggak bermanfaat. Jadi begitu ujian, Babe pergi. Begitu ujian, ya saya pikir, begini doang, udah kan cari yang lain lagi, cari yang lain. Akhirnya pengalaman saya lebih banyak. Orang boleh punya titel, ya kan, tapi pengalaman, saya pernah di Fakultas Hukum, Fakultas Kedokteran, Fakultas Sospol, Business Administration, iya kan, makanya wawasan berpikir saya jauh lebih komplit daripada teman-teman. Tapi rezeki anak soleh, saya pernah jadi staf khusus Mensos. Oke. Sekarang staf khusus Menko Perekonomian, dan itu teknokrat guru besar semua. Iya. Tapi saya bilang sama beliau, Pak Menteri, Pak Menkonya, Pak Erlangga. Waktu saya diminta untuk jadi staf khusus, saya bilang, Pak Erlangga, saya siap bantu Bapak. Tapi Bapak siap nggak terima saya? Kenapa? Saya pakai celana jin, Pak, ngantor, Pak. Kalau Bapak siap, saya mau. Oh, boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau lagi rapat, ini kan guru besar sama teknokrat semua, katanya profesor, pakai jinnya warna hitam. Siap, Pak, saya setuju. Jadi hari ini, karena nggak ada rapat, saya pakai jin warna biru. Jin warna hitam punya? Punya, banyak, buat kalau rapat. Jadi pakai baju putih, tangan pendek, gitu, buat rapat aja, gitu. Luar biasa, Pak Yusuf. Satu lagi nih. Anak pertama Fitri. Ya, betul ya. Nomor kedua siapa? Faisal. Nomor 3? Farid. F semua tuh. Kenapa sih? Namanya di F semua namanya. Gampang aja deh. FF gitu, gampang aja. Nggak ada urusan gitu. Mungkin Fitri. Ya. Waktu lahir menjelang Idul Fitri. Oke, ngerti. Ya kan. Faisal, waktu itu saya ada berteman baik dengan seorang Panglima ABRI yang namanya Faisal Tanjung. Oh, oke. Iya, jadi saya bilang, udahlah, mungkin anak saya satu hari jadi Panglima yang hebat gitu, ya kan. Terus Farid, saya waktu itu ada kenal satu orang Kabais yang namanya juga Farid, teman baik saya. Itu waktu saya di Kalimantan zaman susah. Saya tuh nggak suka cari primbon buat nama. Yang apa? Ada inget, udah templokin aja. Nggak disengaja harus F semua gitu ya? Nggak sengaja, udah. Yang saya kagumin udah templokin aja. Ya kan, tapi alhamdulillah nama-nama itu nama-nama bagus kan akhirnya. Iya.
Iya kan, King Faisal, Iya. King Farid, Farid. Fitri pas bersih gitu kan artinya. Jadi ya buat saya sebuah nama itu memang penting, tetapi yang penting bagaimana kita membawa nama itu. Saya kayak Nama jujur, adalah doa kan Pak? doa. Saya begitu dipakaikan nama Buya oleh Yusuf Buya Hamka. Hamka menjadi Yusuf Hamka, saya tuh bebannya berat sekali. Iyalah. Karena drastis saya harus merubah diri saya dari anak nakal, tukang tawuran, saya harus diam semua, tidak berani ini, melatih kesabaran saya. Jadi beban malah. Jadi beban. Tapi saya janji, ini nama besar saya waktu itu umur paling 24 tahun disematkan suatu nama besar. Saya udah janji tekad saya akan mengharumkan nama Islam sesuai pesan beliau, dan saya akan bawa nama besar beliau. Saya harumkan dan saya akan bawa nama besar beliau, akan dikenang orang terus gitu. Jadi begitu orang tahu Yusuf Hamka, orang akan cari Buya Hamka. Begitu orang cari Buya Hamka, orang keluar akan Yusuf Hamka sekarang. Nggak main-main Pak, saya adalah pengagum Yusuf Hamka, Buya Hamka, bapak saya juga gitu. Ya karena terima kasih. wah ulama kalau ngomong sejuk banget. Gue ingat banget waktu gue SD ya, kalau menjelang berbuka puasa tuh di radio tuh beliau ceramah gitu sejuk gitu. Iya. Cendekia. Dulu kan cuma TVRI, beliau yang ceramah kan ceramah setiap ya. itu. Sebelum berbuka ya kan? Iya. Terus apa? Saya kan senang sastra Pak. Saya baca semua karya beliau ya, tenggelamnya kapal Panderwi di bawah lindungan Ka'bah. Iya kan? Dahsyat ya. Betul. Dan sekarang ya alhamdulillah anak-anaknya dulu sempat ikut saya, sekarang cucunya. Cucunya ya. Cucunya Ada ikut 10 saya. anak beliau ya. Ada 10. Udah meninggal tapi berapa udah gitu ya? meninggal sisa 2 atau 3 sekarang. Oh, 3. iya. Tiga doang. Masih ada Afif, Aziza, terus Sakit. Yang Sakit masih ada. ya. Oh pernah ikut bapak ya? Kalau itu biasa berteman, cucunya sekarang cicitnya malah. Jadi cicitnya yang ikut, cucunya yang ikut saya, terus sekarang cicitnya. Jadi saya sekarang ini kebenaran pas jadi pengurus PBNU, saya malah sekarang baru belajar apa sih sebenarnya toleransi itu. Saya semalam baru ikut pengajian di Wakil Ketua Umum, yaitu Habib Hilal yang punya pesantren Krapiak. Terus sama juga ketemu pengurus pesantren Tebu Ireng. Jadi kita bergurunya otodidak aja, ketemu belajar. Ya insya Allah kalau saya ayat-ayat nggak fasih nanti mungkin dengan belajar begitu, yang penting bukan ayatnya, tetapi sejarah karakter Rasulullah yang kita harus terapkan di dunia ini. Ya, dan diteladani juga. Iya, itu yang penting. Tapi ya seiring berjalannya waktu dalam bekerja, saya merasa gini loh. Dulu waktu saya masuk Islam, komunitas teman-teman saya bilang, agama Islam tuh agama orang susah katanya, orang miskin katanya. Ini yang teman-teman bapak yang dari Tionghoa. Oke. Terus saya waktu itu nggak marah, saya bercandain aja. Ntar kalau gue jadi orang kaya, lu nyesel lu, mendingan lu ikut gue, saya bilang gitu. Oh gitu. Iya, tapi malah saya mulai ditinggalkan waktu itu sama komunitas. Sama dikucil. Wah, terus saya bertekad, jadi orang Islam nih harus jadi orang kaya. Kalau nggak kaya, nggak bisa sedekah, nggak bisa bermanfaat, bagaimana bisa membantu orang? Ya. Terus saya mimpi, gimana jadi orang kaya? Saya mikir, akhirnya saya beli buku. Di toko buku, saya nggak bisa beli itu waktu itu. Toko buku Tropen di Pasar Baru tuh. Belum ada Gramedia. Iya. Oke. Kita nongkrong, di situ Baca. kita baca cara-cara orang sukses. Buku saya siapa tahu. Pak yang bapak baca? Masih nggak? Macam-macam, tapi saya lupa namanya. Belum ada Elon Musk atau belum ada Bill Gates. Belum. Itu teman, rupanya yang saya baca buku itu adalah semuanya rata-rata, Bang Helmi, mengajarkan kita adalah soal tepat waktu, soal jujur, soal amanah, itu semua. Nah, sehingga saya mau menjabarkannya bagaimana? Saya waktu itu, tetangga saya adalah distributor rokok. Kalau pagi supirnya ada 20 orang buat ngambil rokok situ. Dia pada nyarap di samping warung rumah saya. Saya ikut nongkrong, saya ngobrol sama supir, marketingnya. Saya banyak bertanya juga sama mereka. Apa sih? Mereka ajarin saya. Walaupun saya 17, umur teman-teman itu 30, 40. Saya nggak mau main sama seumur. Iya kan? Karena ilmunya pasti banyakan yang lebih tua. Lebih tua, ya. Iya, jadi kalau yang seumur, kalau malam aja saya main
main kelereng, main apa gitu kan, main galasin dulu mana ada PlayStation, iya kan, mana ada gadget dulu, kita main galasin, main layangan aja udah seneng gitu. Nah makanya saya bilang, alhamdulillah doa saya didengar Allah. Doa saya dulu dikucilkan sama komunitas, sekarang komunitas saya kayak besi berani semua nempel mulu, iya kan. Tapi saya kan lindungin mereka. Jadi saya ini unik, Bang Helmi. Saya sekarang ini pembina kelenteng tertua di Jakarta, Petak 9, yang menjadi epicentrum kalau pas Imlek pejabat-pejabat pada datang ke sana, iya kan. Saya juga pembina krematorium Cilincing, itu krematorium almarhum kakak saya punya. Padahal ini kan jauh sekali dengan Islam ya Pak ya? Iya, bukan Islam lah, bukan tradisi ya. Tapi Bapak masih ngelakonin itu. Iya, saya waktu mau jadi pembina itu saya mau. Jadi ini ada ceritanya. Saya diminta. Jadi ini kan berantem kelenteng Petak 9 sampai kebakaran. Itu kelenteng tertua menjadi ikon gitu. Jadi kalau pas Imlek itu menjadi epicentrum, seluruh pejabat pasti datang ke sana. Itu masuk dalam gang itu kan Pak? Iya, dalam di belakang Hako ya? Betul. Iya, saya Wihara Dharma Bakti. Saya 3 bulan tinggal di situ Pak. Atau namanya Cingtuyen situ. Iya, tahu. Dia berantem, saya damaikan. Saya damaikan waktu itu saya bawa kepada toko Buddha. Barang ini datang ke saya, dia pada berantem, lapor-laporan polisi. Saya bawa ke toko Buddha, yaitu Pak Tommy Winata. Tom, saya bilang, ini kelenteng ribut nih. Lu agama Buddha harus concern dong. Gua Islam aja concern nih. Karena ini kan tempat ibadah, kita harus lindungin nih. Tadinya Pak Tommy nggak mau. Saya bilang, nggak boleh lu, dewa lu marah lu. Pak Tommy sambil kumisnya, ini brengsek lu katanya. Ya udah, bos ini katanya. Karena saya kenal Pak Tommy itu 50 tahun. Pak. Jadi akhirnya Pak Tommy selesaikan. Jadi di temannya Pak Tommy 3 tahun nggak selesai. Di tempat Pak Tommy 2 jam belum selesai. Saya bilang sama Pak Tommy, Tom, pinjam ruang rapat lu 1 jam aja gue pengen. Saya bawa masuk ke dalam sana, Pak Tommy nggak ikut. Yang bertikai itu? Saya brainstorming semua, ya pokoknya ilmu saya lah. Keluar 1 jam, saya bilang sama Pak Tommy, Tom, beres. Gimana cara lu? Itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Saya bilang gitu, itu ilmu gue, lu nggak usah tahu. Akhirnya berdamai lah. Akhirnya semua memberikan mandat kepada Pak Tommy, semua. Mandatnya kepada saya berikan kepada Pak Tommy, sertifikatnya semua. Terus, dia bilang, udah ya, tugas saya udah kelar sama Pak Tommy. Tar dulu katanya. Kan biasa kalau orang Buddha tuh ada lempar kayu yang puapue, ada ciamsi, kocok-kocok. Gue tanya dewa dulu, katanya. Rupanya Pak Tommy kan sangat percaya, kita harus hargai, dan beliau tuh memang Buddhisnya kental sekali. Dia kocok. Nama dia nggak boleh jadi pengurus. Dia akhirnya bingung. Dia kocok nama saya. Nama saya boleh, katanya. Terus dia bilang, lu nggak boleh kemana-mana, lu jadi pengurus. Kenapa begitu? Enggak, gue udah tanya dewa, katanya. Dewa maunya lu. Dewa yang mau gue, karma lu lebih baik dari gue. Yang bener, saya bilang. Lu lebih kaya dari gue. Bagaimana karmanya lebih baik dari gue, saya bilang gitu. Tapi Pak Tommy itu sportif. Dia langsung bilang, nggak bisa, lu urusin. Nah, 1 tahun berjalan, saya janji cuma 1 tahun. Tahun kedua, Pak Tommy pun juga ini dulu. Saya bilang, Tom, gue udah ya, setahun udah cukup. Itu 2011. Ini soalnya gue nggak bisa campur secara akidah atau apa. Iya, lu kan penasehat, katanya. Akhirnya Pak Tommy rapat dengan teman-temannya yang pengurus itu di luar saya. Akhirnya saya nggak ngerti apa, saya dipanggil. Ternyata selain dewa nggak kasih, gua ngurusin dulu. Lu yang harus ngurusin. Teman-teman bilang, lu orang Islam lebih adil ngurusin ini. Nah, itu namanya Islam rahmatan lil alamin. Nah, itu jadi untuk sampai siapa sekarang, aja ya? Untuk siapa aja sampai sekarang. Bahkan lucu, teman-teman di Singkawang bikin kelenteng besar, ada 2. Akhirnya juga minta saya jadi pembina. Saya pembina 3 kelenteng, gitu. Lucu. Akhirnya, ya tahu nggak apa-apa. Coba kita lihat saudara-saudara kita di Gunung Kawi. Mereka punya kelenteng. Yang siapin acara ritualnya teman-teman Muslim juga kan? Iya kan, nggak apa-apa. Begitulah seharusnya Pak. Nah, begitu toleransi. Yang penting kita nggak campur soal akidahnya, tetapi kita menjaga mereka supaya tentram, damai. Tapi kalau mereka mau berantem, kita kagak mau ikut-ikut. Kalau mereka mau damai, kita damai. Seperti Natalan dijaga banser-banser, ya mesti begitu. Natalan dijaga banser. Dulu kami, waktu saya masih Kristen, ibu saya,
Itu kalau masak tetangga kami yang orang Muslim, tapi begitu Lebaran kami ikut masakin semua buat Lebaran. Itu kan toleransi semacam begitu. Islam di Indonesia itu sangat toleran, ya kan? Jangan kita bawa kepada fanatisme yang nggak kepuguan. Sekarang ya Pak ya, yang dicari perbedaannya ya apa aja di masalah-masalah sesama kita. Saya kerjanya bikin nasi kuning, bikin masjid. Saya nggak peduli orang mau aliran ini, aliran ono, gua kagak ngerti. Iya kan, gua kagak ngerti. Yang penting gua sadakoh, ya kan, gua bikin masjid, dah gua jalan pokoknya. Dan saya punya program setiap Jumat. Jumat bahagia bersama Baba Alun di Masjid Desari baru. Jadi setiap Jumat kami ngumpulkan anak yatim 100-200 orang, kami ajak makan habis sholat Jumat, terus kami sawer buat mereka jajan. Wah, mereka happy anak Duitnya yatim. dari mana, Pak? Alhamdulillah dari kantong pribadi, nggak minta dari orang. Alhamdulillah, bukan ria, bukan sombong, bukan apa. Kami punya sedekah belum cukup, Pak Helmi. Iya kan. Sementara ada ya segelintir orang yang mengatakan ya, terutama orang-orang kita sendiri nih yang mengatakan bahwa hidup itu nggak boleh, ya soal kadang-kadang mengatakan kaya itu salah gitu. Ada sampai begitunya tuh. Yang penting ibadah itu yang lebih penting. Menurut Pak Yusuf gimana? Saya semalam bicara sama yang punya pesantren Kerapiak, Habib Hilal. Ya. Itu Kiai Langitan lah, kalau Gus Dur bilang. Dia malah bilang orang Islam itu harus kaya. Jadi ibadah wajib. Ya, wajib. Tapi bekerja untuk kaya juga wajib itu katanya. Ada ayatnya katanya. Supaya jadi, bisa nolong orang kan? supaya bermanfaat buat orang. Iya. Jadi makanya saya diminta bikin mata air. Jadi mata air ini mengalir terus walaupun kita sudah meninggal, anak cucu kita itu bermanfaat buat orang. Nah, untuk itu bagaimana buat mata air? Kita ngebor aja pakai duit. Terus kalau kita ibadah kita kagak ada duit, bagaimana kita ngebor? Nggak ada yang gratis. Nggak ada yang gratis. Mas, kalau ngebor tuh bisa 200 meter. Masa kita pahatin satu-satu, kita sampai tua juga kagak nyambung nih. Jadi kita harus bayar orang, bayar teknologi, bayar apa. Oleh sebab itu saya selalu bilang sama teman-teman, rupanya di Islam itu kaya tidak diharamkan, kaya itu malah diwajibkan. Iya, diwajibkan. Yang melarang tuh nggak ada kan? Kan ada kata-katanya. Carilah uang sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Betul. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya, seolah-olah engkau akan mati besok pagi. Itu yang diajarkan. Makanya siapapun yang beragama apapun, yang penting perilakunya. Ya. Percuma kita pakai baju pendeta, kita pakai baju koko, pakai peci bagus, tapi kalau perilaku kita barbar bagaimana? Ya kan, yang penting kan perilakunya. Ya, kadang-kala maaf saudara-saudara kita kalau sholatnya rajin, ya kan. Ya. Tapi berbuat yang tidak baiknya juga rajin. Nah, ini nggak sinkron. Biar balance ya, Bang. Nah, nggak bisa balance gitu. Tapi memang ya, Bang Helmi ya, setuju. Perbuatan baik itu tergantung kita dan tergantung ridho ilahi. Yeah. Sebab karakter manusia di dalam dirinya ada baik dan jahat. Yeah. Tinggal bagaimana niat kita yang kuat, mau yang jahat atau yang baik. Yeah. Kita yang nentukan. Betul, tapi betul. begitu kita nentukan, ada ridho ilahi. Kalau enggak ridho hantu nanti. Kalau ridho hantu pasti jahat. Kalau ridho ilahi, oh ya kamu baik, pasti dituntun baik. Dan juga harus lagi. Manusia tuh udah ada garis takdirnya, kodratnya udah ada. Babe percaya betul ya? Percaya. Udah ditulis tuh ya? Sudah ditulis. Kita mau jadi apa aja sudah ditulis. Saya bilang sama teman-teman, kaya itu bukan materi loh. Kaya tanpa kehormatan juga nggak ada guna. Ada gunanya. Iya. Betul. And honor itu yang penting. Kita dihormati orang. Kaya bermanfaat untuk orang banyak. Jangan kaya bermanfaat untuk diri sendiri. Makanya kalau maaf Pak Helmi, saya bukannya pakaian saya ya begini aja. Saya juga nggak berasa orang kaya. Kaya itu yang penting hatinya. Hati kalau empati, simpati, dan bisa belas kasihan, bisa nolong orang, itu kekayaan yang sebenarnya. Sebab nolong orang kan bukan pakai materi aja, pakai nasihat, pakai senyum, pakai tenaga, itu kan bisa. Tapi kalau kita hanya iri dengki, ya itu kita juga nggak ada guna. Makanya kan kekayaan harus dicari sebanyak-banyaknya dengan cara halal. Ya.
Penting. dan digunakan sebanyak-banyaknya untuk yang bermanfaat. Betul. Saya, kalau tadi Pak Helmi bilang pakai jam tangan harusnya miliaran, manfaatnya apa buat saya? Muternya sama, Sama. jamnya sama, Iya. iya kan, waktunya sama. Cuman kalau beli jam 2 juta, 10 juta wajar lah saya. Tapi kalau pakai miliaran, hati saya sendiri nggak tega. Kan ada yang jutaan dolar di jam ya, Be? Waduh, saya lihat teman saya, ada yang beli 500 miliar jam, 1,5 triliun. Ada. Tuh kalau ketemu orang diangkat mulut tuh, Be, biar dilihat orang. Dipotong kali. Ya. Terus ada satu teman yang saya nggak habis pikir, beli jam tangan 30 miliar, duitnya minjem dari bank. Segitunya Yes. Bayar bunganya 600 juta per bulan. per bulan. Emang kalau dia pakai ini bisa beranak emas? Kagak. Cuman buat gengsi doang. Gengsi makan biaya, bos. Ya kan, nggak ada guna. Mendingan duitnya kalau 30 miliar, Ya. Nolong orang. bikin lapangan pekerjaan, mempekerjakan orang. Itu kan nolong paling orang. Ya kan, kalau nggak bikin kebajikan, bikinin sumur bor, orang-orang yang kekeringan, apa kan, kasih bibit-bibit tanaman. Ini kan lebih bermanfaat. Kalau saya makanya suruh pakai jam yang mahal-mahal ya udah nggak ada. Terus mobil tuh ya, sekarang tuh mobil masih banyak mobil mewah, tapi udah ada Udah jual-jualin ya? separuh yang saya jualin. Rolls Royce dijual. Rolls Royce 1 jual, sisa Phantom. 1. Ghost. Yang drophead. Drophead. Udah jual. Jadi Bentley jual. jual, masih ada 3. Jadi itu mobil-mobil ya. Jual aja masih ada 3. Dulu Bapak punya berapa sih? Saya itu mobil ada mungkin 35-40-an. Sekarang sebagian dijual? Udah jual. Sekarang paling tinggal ya 20 kali ya. Dan saya ingin jual. Terus saya juga jam tangan ada dikasih sama orang-orang. Iya, dikasih Rolex. Waktu saya ulang tahun, saya dikasih sama anaknya Mbak Tutut, Mbak Danti, satu Rolex warna hitam. Saya nggak pakai. Buat saya, aduh, nggak pantas di tangan saya. Ini tangan anak kampung, bagaimana pakai Rolex? Ya kan, pakai Seiko aja udah more than enough buat saya kan. Gitu. Nah, terus ada juga jam tangan dikasih ada stainless gold Yah Master Rolex. Itu dari istri. Yah Master ya? Iya, istri. Istri saya kasih buat ulang tahun. Saya sampai bilang sama istri saya, "Ma, buat apa sih beli-beli ginian? Duitnya simpen aja buat yang bermanfaat." Enggak deh, kamu nggak pernah pakai jam bagus. Ya, sekali-sekali ini hadiah dari saya. Padahal saya gregetan udah mau jual tuh. Dia bilang, Marah nanti dia. bukan dia yang marah aja, anak saya marah. Itu kan historical value katanya anak saya. Jangan gitu dong katanya. Ya udahlah, saya akhirnya nggak. Padahal buat saya apa sih? Ntar kalau dicuri orang juga sayang kan. Mending kalau yang master katanya sekarang bisa 500 juta. Kalau 500 juta dijual, dibuat sedekah banyak banget tuh. Bikin masjid bisa 1 tuh, musola bisa bikin 1. Nasi kuning banyak banget. Oh, nasi kuning banyak banget itu, coba hitung aja kalkulasi. Tapi alhamdulillah nasi kuning saya itu saya buat 3.000 karena saya kepengen orang yang benar-benar membutuhkan yang ngambil. Kalau Bayar saya ya? kasih gratis, Walaupun kecil ya, Pak? Iya, kalau kasih gratis, satu gengsinya orang itu, kedua yang nggak membutuhkan ikut ngambil. Terus ketiga, bukan bisnis aja bos yang nggak boleh monopoli, sadako juga nggak boleh dimonopoli. Gitu. Karena mereka biasa makan 10.000, mereka makan 3.000. Kan masih ada 7.000 duitnya. Terus mereka bisa sedekah sama yang di bawah lah. Kekurangan lebih daripada dia sedekah 3.000, mereka bisa save 4.000. Jadi ajang sedekah di antara kita. Sehingga pahalanya juga nggak boleh dimonopoli. Kalau saya kasih gratis, pahalanya buat saya doang. Akhirnya mereka jaga dapat. Nah, cuman nasi kuning itu, Bang Helmi, nggak boleh kita bikin sendiri. Kita dari catering sendiri. Selama masih ada UMKM warung Tegal di sana, di sekitar, kita harus beli di sana. Karena apa? UMKM itu kalau dia jual 10.000, kita jual 3.000, dia kompetisi sama kita mana menang. Kita mau sedekah, mereka mau cari nafkah. Mati dong dia. Kita mau dapat barokah, dia mau cari uang buat anak sekolah. Mati dong. Jadi kita beli. Jadi kalau ada 5 warung, saya beli. Warung A hari Senin, warung B hari Selasa, gantian. Nah, yang lucu banyak teman-teman dari umat Nasrani sama Buddhis yang mau ikut sedekah. Dia bilang, "Yusuf, saya mau dong nyumbang 100 porsi hari ini." Oke. Bapak terima? Terima, tapi lu jagain. Lu ikut. Saya bilang, kalau enggak gue nggak terima. Lu kalau kasih barangnya aja gue nggak terima. Dia mau kasih duit nggak? Lu bawa makanannya apa? Ada yang mau bilang, "Oh, saya mau kasih tongseng." Boleh. Mau kasih bakmi? Boleh. Mau kasih bakso? Boleh. Tungguin.
Kenapa saya minta mereka tungguin? Saya nggak butuh sumbangan kamu, tapi kalau kamu mau nyumbang, kamu ingin berbuat baik, kamu berinteraksi lah, supaya kamu ngerti. Itu yang paling penting, Be. Iya, mengerti apa sih kebutuhan saudara-saudara kita kaum duafa ini, dan supaya saudara-saudara kita kaum duafa juga mengerti. Oh, ternyata pengusaha-pengusaha, walaupun mereka bukan Muslim atau apa ya, mereka juga banyak manfaatnya buat kita. Kan ini saling berinteraksi. Kalau nggak kenal nggak sayang. Kalau udah kenal baru saling sayang. Nah itu. Jadi akhirnya saya bilang tetap nggak boleh gratis jual 3.000. Uangnya kamu boleh ambil. Suruh bawa uangnya. Kan kalau 100 porsi 3.000 kali 100 300.000. Saya bilang bawa pulang uangnya. Nggak deh, saya buat nyumbang sedekah besok lagi. Nah itu. Dan kita nggak pernah punya proposal dan kita nggak punya nomor rekening. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan proposal dari Yusuf Hamka, nasi kuning atau apa, itu bohong. Kita juga nggak pernah punya nomor rekening, itu pasti bohong. Karena saya selalu meminta kepada mereka yang mau nyumbang atau apa, datang. Anterin langsung. Anterin langsung. Dan Ketemu tungguin. saya. Iya, ketemu saya. Dan yang lucu, ada lucu juga, Bang Hermin. Ada pertama kali saya terima uang 19,4 juta. Orangnya nggak mau disebut. Terus saya bilang sama orang saya, besok jangan main terima. Kalau orang yang terima mau ngasih, minta alamatnya sama nomor teleponnya. Setelah 1 tahun datang lagi. Jumlahnya juga 19,4 juta. Aneh saya. Akhirnya dapat nomor telepon. Saya telepon, saya bilang terima kasih ya. Atau saya sampaikan semua dan uangnya dimanfaatkan, dan Bapak, nama Bapak sebelum kita buka nasi kuning ini kita selalu doakan. Ya kan, ada yang juga nyumbang untuk almarhum orang tuanya, kita doakan. Nah saya penasaran, 19,4 juta tuh apa sih? Itu, Kenapa nggak 20 juta aja? Kenapa nggak 10 juta atau 19 juta? Akhirnya ngomong-ngomong ini, itu Hong Shui Pak, angka kepercayaan kami. Non-Muslim pasti. Non-Muslim, dia Chinese. Jadi dia kasih itu. Jadi ada yang nyumbang tuh non-Muslim, Chinese, Buddhis, itu pasti percaya Hong Shui. Ada yang Nasrani, ada yang orang India, Hindu, itu. Jadi banyak semuanya, dan kita nggak minta. Kita nggak minta karena kita memang mau sedekah buat keluarga kami. Tapi kalau ada orang mau ikut serta, pasti kami dahulukan. Gitu. Jadi kalau ada orang-orang bilang minta sumbangan dari keluarga Yusuf Hamka atau Masjid Babalun, hoax itu, bohong itu, pasti penipuan itu. Be, kan sekarang lihat ya, Pak Yusuf, fenomena ya. Anak-anak muda gitu melakukan flexing, pamer, ya kan? Kadang-kadang maksa diri, ya kan? Barang orang diakuin sendiri gitu, hanya untuk mengangkat dirinya, biar jualannya lebih laku. Pak Yusuf punya nasihat nggak untuk mereka, Pak Yusuf? Saya sebelum saya memberikan nasihat, mungkin ya, saya cuma melihat begini. Kalau kami dulu diajari sama orang tua, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya kan? Jadi kami cari duit dulu, yang penting kayak kami nih Pak, makan asal nasi sama tempe goreng aja udah oke. Ya kan, bubur, tempe goreng udah oke. Yang penting kami nabung. Kami nabung. Setelah duit kami banyak, baru kami makan yang mewah. Kalau sekarang kan dibalik. Kelihatan dapat gaji UMR, kalau bisa gesek tunai, pinjam dulu, pinjam dulu. Kredit. Iya, kartu kredit, makan itu, tinggal bayarnya belakangan. Bayar bisa kebayar syukur, kagak bisa kebayar masuk penjara, ya juga syukur mereka maunya gitu. Tapi kan bukan begini caranya. Justru orang itu harus pakai kata-kata pepatah zaman dulu yang itu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Lu harus kerja keras dulu, dahulu, lifestyle lu gengsi, lu stop dulu, lu hemat-hemat dulu, lu makan yang seadanya, lifestyle seadanya. Begitu uang lu udah banyak, uangnya udah di bank bisa menghasilkan, nah baru kita mulai. Itu pun nggak boleh dihabisin jor-joran. Kalau kita punya penghasilan bunga misalnya dari uang yang kita tabung, misalnya ada 1 juta, dia cuma boleh 10 sampai 25 ribu yang dia jajanin. Yang lain dia tabungin lagi, simpen supaya beranak terus. Saya mulanya juga dari begitu. Dapat uang tip waktu dagang es mambo dari saudara-saudara kita. Sebagian saya jajanin sama teman-teman. Jadi kayak bandar saya udah jadi cukongnya. Terus yang sebagian saya umpetin, saya simpenin. Ibu bapak saya nggak tahu, teman saya juga nggak tahu. Misalnya saya ada untung 20, saya bilang, gue untung 10 nih, yang 5 perak bagi-bagi. Padahal saya jadi bawa pulang 15 gitu kan. Jadi simpen aja. Duit saya kok halal-halal aja, makanya saya bilang. Nah, jadi
anak-anak sekarang itu kepengen kelihatan kaya. Iya. Kalau itu saya, kami orang dulu kepengen jadi orang kaya. Itu bedanya. Beda ya? Beda dong, kepengen jadi orang kaya sama kepengen kelihatan kaya kan beda. Kalau kepengen kelihatan kaya, pinjam aja barang-barang orang. Terus kita akui barang kita tampil, kita foto. Nah, itu foto model biasanya tuh. Iya kan, jadi kelihatannya kaya gitu, barang-barangnya merek semua. Padahal minjem ya kan? Padahal minjem. Padahal palsu. Iya, buat apa? Buat apa? Iya kan, yang penting kalau jagoan menangnya belakangan, Bos. Itu flexing kata JBS sekarang. Flexing namanya? Flexing ya, kadang-kadang maksa diri banget ya. Nah, Dipamer-pamerin gitu. Kalau udah pamer-pamerin gitu, gayanya udah ketinggian, Ya. mau nggak mau, misalnya mereka turun di hotel mana, hotel mewah, itu paling nggak ngasih tip 100-200 ribu kan, iya kan, kasih tukang parkir. Padahal bos gajinya sehari juga paling 100 ribu, tapi ya itu gaya, itu Ngapain ya? gengsi makan biaya. Saya kadang-kala nih jujur, kalau saya naik Rolls Royce, mau nggak mau saya kasih 50 ribu atau 100 ribu. Tapi kalau saya naik Avanza, saya kasih 5 ribu, 10 ribu aja orang udah seneng. Iya. Tapi kalau udah kita naik bos, Rolls Royce, itu jadi makanya beda. Makanya jadi udahlah, kalau memang kita nggak punya, sesuaikan standar dulu, tabunglah banyak-banyak. Begitu nanti kita udah punya, baru Terserah boleh. lu. Iya itu. Tuh pun harus nginget di sekitar kita banyak orang yang susah ya, Be. Setiap rezeki yang kita punya, Ya, ada pasti hak ada mereka. rezeki orang lain. Allah Ya. itu titipkan kepada kita supaya kita amanah. Sebab kan Allah selalu bilang, mengatakan, syukurilah nikmatku dan rezekiku, insya Allah engkau akan kutambah lagi. Tapi bila engkau kufur dan lupa, jangan lupa azabku teramat pedih dan bisa diambil lagi. Udah benar. Kita lihat, Bung Helmi, garis tangan itu menentukan. Kalau hari ini kita lihat ada seorang office boy, tapi kalau garis tangan dia konglomerat, hari tuanya jadi konglomerat. Itu benar. Ya. Tapi kalau orang yang kelihatannya lifestyle-nya gede kayak orang kaya begitu, tapi padahal dia rezekinya rezeki office boy. Ntar pada tua nggak usah tua, mungkin 5-10 tahun lagi masuk tahanan, nipu orang kiri, nipu orang kanan. Kita lihat kan banyak kemarin tuh yang apa sih yang bikin begitu-gituan ditangkap Bareskrim atau apa. Bentar lagi gembel, bos. Jadi gelandangan. Itu garis tangan, bos. Nggak bisa dibohongin. Allah nggak bisa dibohongin, bos. Ya kan? Kalau kita cari uang dan ada ridho ilahi dan takdir kita memang sudah ada, jalan apapun, kesulitan apapun akan dihindari oleh Allah dan dikasih lapang semuanya gitu. Oke. Thank you Pak Yusuf. Saya belajar banyak. Jadi teman-teman ya, dengar sendiri. Ini petua luar biasa. Jadi saya pernah bikin podcast ya. Orang kaya itu tidak sombong, orang sombong nggak kaya. Percayalah itu. Saya ketemu kayak beliau, orang-orang yang juga kayak beliau ya. Kayanya luar biasa, triliun. Humble, bos. Humble. Mereka tidak pamer-pamer. Ya, banyak orang mengatakan bahwa apa kekayaan itu berbisik, kemiskinan yang berteriak. Jangan kebalik kita. Ya teriak-teriak kaya gitu, apalagi memaksa diri. Pelajar bukan beliau aja, lihat saya ketemu dengan Pak Antoni Salim, saya ketemu dengan Pak Guan, saya ketemu dengan orang-orang kaya. Ya, biasa aja. Ya, biasa aja. Di luar negeri juga gitu ya. Steve Jobs, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, cuman baju begini doang. Ya, mereka tidak pernah menampilkan kekayaan, kayaknya luar biasa. Dan jangan lupa loh, mereka orang yang sangat bermanfaat. Karyawannya kadang-kadang ratusan ribu. Jutaan tuh. Ya jangan dikatakan wah mereka. Dan ini apa sedekahnya luar biasa. Kita tahu ya Warren Buffett mendonasikan separuh dari kekayaannya. Mark Zuckerberg, Bill Gates dengan yayasannya. Dan ini contoh nyata nih. Semoga saya bisa menjadi seperti Bapak, Pak. Minimal apa berkah kepada orang lain. Amin. Ya kalau ya rezeki itu dari Allah. Sekarang pun saya udah sangat happy banget. Insya Allah Pak, pokoknya kita saling doa, yang penting sehat. Panjang umur, barokah, dan kehormatan, and honor. Mulut cuma satu loh. Iya. Mulut cuma satu. Kita juga nggak bisa. Gue disuruh makan kaviar juga, di mana sih enaknya? Walaupun 1 sendok sejuta. Nggak tega. Saya makan telur pakai kecap udah nikmat banget. Pak Yusuf, makanan kesukaan apa dari kecil?
Saya jujur makan saya ini aneh. Apa? Semur jengkol. Orang triliuner semur jengkol. Iya, semur jengkol saya Nggak ada bisa. di hotel bintang 5 tuh, Bos. Kaki lima, Bos. lima. Kaki lima. Jadi terus itu. Nikmat banget deh kalau dapet Iya, itu. sate kambing saya masih bisa Sate makan. kambing. Umur segini masih sate kambing. Masih bisa sebulan sekali. Kemarin saya juga suka makan. Saya keliling kemana-mana aja. Terus Ya. saya di kantor tuh mungkin bisa ditanya ke orang-orang. Saya makannya gado-gado, ketoprak. Toprak. Iya, soto Lamongan. Setelah banget. Iya, I'm okay, nggak ada Iya. masalah. Tapi Itu yang penting harus ada kerupuk kampung. Kerupuk Yang kampung. putih. Yang warna putih itu. Iya, putih. Kayaknya disebut nggak ada yang mahal-mahal banget tuh. Iya, buat saya sih mahal. Itu karena kalau nggak ada itu saya rasanya susah nyarinya. Kalau di Amerika saya nggak bisa cari, mahal itu. Itu. Ada wagyu, ada ketoprak, Bapak milih yang mana? Ketoprak. Ketoprak. Karena memang saya kalau pakai ketoprak tuh saya selalu minta empingnya sama kerupuk putih. Saya suka ambil bihunnya, saya guyurin di kerupuk, saya makan kerupuknya sama gitu. Kampungan banget caranya makan. Emang anak kampung. Anak kampung. Tapi alhamdulillah Allah kasih sedikit rezeki kota. Bukan sedikit lagi, alhamdulillah ya. Dan apa keberkahan beliau luar biasa. Semoga kita bisa mencontoh ya. Jadi ya kita bicara tentang toleransi, bagaimana kita beradab, bagaimana kita bekerja keras, jangan pamer. Jadi itu yang message luar biasa. Dan alhamdulillah cukup banyak yang mungkin mohon maaf Pak, barangkali Bapak kaget-kaget gue nanya-nanya yang apa mungkin Nggak apa-apa Pak. Jadi mungkin di untold story Bapak Untold boleh story, tanya kok. ya. Nggak ada masalah buat saya. Nggak ada yang ya. ditutupin Pak. ya. Saya sebenarnya lagi sedih. Semalam saya lihat Insta story. Teman main saya di Hulu Mahakam. Ya. Dia meninggal tanggal 5. Saya baru lihat dari cucunya punya Insta story. Aduh, saya baru mau ngunjungin ke sana. Di Mahakam. Di Mahakam, di hulunya Bapak lagi. lu Samarinda ya? Samarinda. Iya. Saya orang tua tuh dari Kaltim semuanya. Kaltim, iya. Dan saya lahir di Jakarta, besarnya saya di Kaltim. Tapi Kaltim bukan di Samarindanya. Kira Di mana, lebih di Sungai Kedang Pahu di dalam. Jadi itu kalau belakangnya pantatnya tembus Panajam yang ke Balikpapan. ya? Pasir Penajam. Belakangnya. Tapi kalau Sami dari Samarinda ke Kedang Pahu, kalau naik mobil 12 jam. Sekarang udah ada mobil. Dulu naik boat kita bisa 24 jam. Longboat gitu ya? Iya, itu. Jadi ya hidup kami sih cukup Ya, cukup belajar banyak. Kami tinggal di Jamban, Bang Helmi. Di atas Jamban. Jadi rakit kayu Yang di itu Kalimantan? Kalimantan. Oke. Terus kita di atas ada rumahnya pakai rumbai. Ya, pakai alang-alang. Terus kalau kami mau makan, kami mau makan mewah misalnya kornet, sarden, sama telur, kami nyebrang naik perahu. Ke seberang kampung, kurang lebih sungainya 30 sampai 50 meter. Kami dayung sendiri, kami beli. Terus kadangkala kalau duit pas-pasan, Ya. itu kami itu punya nasi doang, nggak makan sama garam. Daripada makan nasi sama garam, kami mancing. Kalau dapat udang, alhamdulillah. Tapi kadangkala udang susah dicarinya di bawah rakit tuh ya. Kami pakai sabun. Sabun dipotong kotak kecil, kaitkan ke kail pancing, kami lempar. Ikan nyamber. Itu ikan tahu ikan apa? Namanya ikan lancang. Itu ikan hulu Sungai Mahakam. Dan itu ikan makannya kotoran manusia, kotoran hewan. Pokoknya, jadi kalau kami di Jamban itu Pak, Dibong gitu ya? itu kita di Jamban, kita mau Langsung buang diambil. air. Begitu kita belum turun udah ditungguin, begitu turun berebut semua. Tapi bener-bener, Pak Helmi percaya nggak percaya? Ikan itu manis, enaknya setengah mati. Jadi, tapi waktu kami potong, kan saya bisa masak, kami potong, bersihin isi perutnya, itu banyak kotoran. Ya udahlah, bismillah, namanya orang kagak punya. Terus kita potong-potong, iris-iris dikit, kita kasih asam, ya kan? Kita kasih garam dikit, kita goreng. Kalau di sini kayak ikan kembung gitu, kita makan. Proteinnya bagus, jangan-jangan itu Yang mau protein itu jadi buat pinter dikit gitu ya. Tapi saya nggak saranin makan anak sekarang. Di Palembang juga ada ikan begitu, Pak. Ada kan, Tahu kan, ya? ikan lancang Yang kan? rebut namanya lain. Palembang sama Kalimantan tuh kan banyak banget. Ada Iya. ikan aruan, ya ikan saruang ya. Ikan aruan gabus tuh. Gabus ya. Kita nyebutnya ikan ruan, Pak. Ikan ruan. Itu Kalau yang di nunggu di bawah jamban. Iya, iya. Ikan saluang, kita nyebutnya seluang ya. Yang kecil-kecil ya. Iya itu. Itu manis tuh ikan tuh. Enak banget. Crispy. Makannya protein.
Itu daur ulang, muter. Daur ulang tuh. Saling memakan Tapi siklus. emang kita mandi pun di situ, masak di situ, tapi airnya dulu ngalir. Ngalir, ya. Dulu masih bening, air itu di samping Kedang Pahu. Itu kalau sore ada hiburan khusus, ikan lumba-lumba sungai, pesut, Pesut, ya. Pesut Mahakam tuh Mahakam, suka ya. Pesut, menari-nari di situ. Ya, Jadi kami kalau sore nontonin pesut Pesut, aja ya. di situ. Lompat-lompat ya. Iya, karena pesut akhirnya jadi pesat jalannya. Oke, kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Semoga kita mendapatkan manfaat yang luar biasa.